Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eli Nurhalizah Nasution, NIM 2519074 dari PT IKA 4B 2019 akan mempraktekkan soal UAS saya, yaitu baik, kita masuk ke untuk pembuatan tampilan promnya seperti ini di Microsoft Visual Studio, di mana nantinya kita akan memfilter berdasarkan nomor faktur. Sebelumnya kita harus pergi ke Microsoft Access. Di sini saya menggunakan Microsoft Access 2007. Yang pertama kita harus menggunakan klik blank database. Kemudian kita ganti namanya menjadi DB UAS. Kita ganti tempat penyimpanannya agar lebih mudah kita mencarinya. Kita letakkan di sini. Oke. Kita create. Setelah kita create, kemudian kita desain view. Kita beri nama tabelnya TBL barang. Ingat, penulisannya TBL barang ini harus sesuai dengan yang kita buat di Visual Studio nanti. Oke. Kita tidak menggunakan primary key di sini karena nanti nomor faktur yang ingin kita filter itu memiliki data yang sama, sedangkan primary key itu tidak boleh menggunakan data yang sama, yaitu data yang unik. Jadi kita melakukan ketik faktur tipe teks. Selesai, kita tutup. Selanjutnya kita pindah ke sini, dimana nanti desainnya kita sesuaikan dengan Microsoft, kita sesuaikan dengan soal tadi. New. Halaman tampilan pertamanya. Jadi ini adalah tampilan awal dari kita masuk ke Microsoft Visual Studio. Baik, yang pertama kita akan buat labelnya. Klik di sini. Kemudian di sampingnya itu kita buat text box untuk kita mengisi data nanti. Kemudian untuk mempermudahnya kita copy, kita klik control, kita klik di label. Kemudian kontrol, tahan, tarik ke bawah. Kita lakukan sampai jumlah data kita. Jumlah data kita tadi ada 6 jenis ya. Jadi seperti ini. Kemudian kita ganti namanya. Label yang pertama ini kita ganti jadi nomor faktur. Kita ganti menjadi
seperti ini setelah kita ubah namanya. Kemudian selanjutnya yaitu untuk tombol, yaitu kita menggunakan button. Nanti di sini kita menggunakan tombol simpan, tombol dan lain-lain. Untuk mengkopinya kita lakukan cara yang sama seperti yang tadi, tarik lagi, kira-kira seperti ini. Kita juga harus mengubah namanya. Pertama, button satu ini menjadi tombol tambah, dimana nanti ketika kita ingin menambah data kita harus mengklik itu. Kemudian selanjutnya tombol simpan, ini adalah tombol keluar, ini tombol edit, dan ini tombol hapus. Di sini sebenarnya yang kita gunakan di program nanti, di coding nanti adalah nama buttonnya. Untuk mempermudahnya kita juga boleh mengubahnya di sini di design name. Kita ubah menjadi BTN, jangan pakai spasi, BTN tambah. Oke, BTN tambah. Seperti itu juga dengan tombol-tombol lainnya. Baik, setelah kita ubah semua nama-nama buttonnya, kita juga masih memerlukan text box lagi, label untuk filter ya. Di sini, oke, kita ganti menjadi, di sini ada tempat untuk kita memfilter. Berdasarkan nomor faktur. Baik, di situ. Dan di sini kita tidak menggunakan text box, melainkan kita menggunakan combo box. Jadi nanti kita tinggal memilih. Misalnya nanti ada faktur 001, semua akan tersimpan di sini. Kita juga membutuhkan total. Ini adalah total barang, total belanja. Dimana nanti ketika kita jadi di sini total belanja. Total belanja juga kita menggunakan text box yang sama. Baik, kontrol klik tahan seperti ini. Dan yang terakhir yaitu kita harus membuat penghubungnya, yaitu data grid. Data grid view. Di sini kita akan menampilkan data yang di Microsoft Access tadi, menggunakannya di sini. Kira-kira seperti ini. Kita membuatnya seperti ini. Selanjutnya kita masuk kepada program untuk mengcoding. Tapi sebelum itu kita simpan terlebih dahulu. Save all. Baik, kita pergi ke dokumen kita penyimpanan tadi, yaitu di sini UAS Eli ya. Ini DB kita tadi, DB UAS, ingat DB UAS. Baik, DB UAS ini kita cut, kita pindahkan ke UAS Eli Nurhaliza in the book. Kemudian
masuk ke form ini, kita bisa melakukannya dengan mengklik ini 2 kali. Nah, saja ini kita hapus, kita enter. Kita pertamanya melakukan import sistem data oleh DB. Mengapa kita melakukan sistem data oleh DB? Karena kita menggunakan Microsoft Access. Baik, untuk selanjutnya di sini kita akan menggunakan, baik, setelah itu kita akan buat headernya ya, seperti ini. dim con as oleh DB connection, dim das oleh DB adapter, dim ds as database. Ini adalah hal yang paling penting yang tidak boleh kita lewatkan juga. Kita harus ketik itu akan kita masukkan ke dalam program ini untuk membaca, untuk menampilkan. Jadi selanjutnya yaitu kita akan membuat sub koneksi, koneksi. Kita akan melakukan sub koneksi kita kira-kira seperti ini. Dia kita str provider Microsoft Access oleh DB 12 data source DB UAS tadi yang kita sudah masukkan ke debug tadi. Kemudian di con new dia akan mengkoneksikan Microsoft Access ke dalam Microsoft Visual ini dan akan menampilkannya dengan open. Lanjut, kita akan, sebelum kita menampilkannya, terlebih dahulu kita harus membuat untuk membersihkan. Mana tahu ada data-data yang sudah kita ketik di sana, jadi kita bersihkan terlebih dahulu, kita tutup ataupun kita buat dulu. Baik, kira-kira seperti ini. Kita berikan sub bersihkan prompt. Jadi sebelum dia menampilkannya kita harus bersihkan terlebih dahulu. Bisa juga kita matikan dan kita hidupkan. Setelah itu selesai, baru kita bisa menggunakan sub tampil kita. Oke, bentar lagi sub tampil. Oke, sub tampil. Kira-kira sub itu DGP, maaf kita belum mengubah ini menjadi DGP. Kita juga ubah untuk mempersingkat ya, kita harus untuk kita singkat datanya jadi DGP. Baik. Jadi di sini kita koneksi, kita panggil koneksi. Setelah kita panggil koneksi, kemudian kita select atau tampilkan tabel dari Microsoft Access tersebut. Kemudian ini untuk datanya di set. Setelah itu tabel barang ini. Setelah ini baru bisa kita tampilkan, baru kita bisa menampilkan dari itu tersebut. Baik, kita tampilkan dengan cara pertama kita klik ininya 2 kali ya, prompt ini, prompt 1 ini itu 2 kali. Oke, just sekali prompt. Kemudian kita panggil, matikan. Kita harus matikan terlebih dahulu promptnya. Kemudian kita tampil seperti ini. Kemudian kita coba apakah dia tampil atau tidak. Kita tunggu. Baik, dia tampil. Ini merupakan nomor faktur, kode, semua itu kita import atau kita panggil dari Microsoft Access. Jadi ini kan kita matikan, tidak bisa diisi. Jadi kita harus klik tanda tambah nanti. Sebelum itu kita keluar dulu. Untuk bisa membuat data kita harus membuat coding tambah. Sebelum itu kita kan keluarnya dari sini. Ini belum berfungsi. Kita buat tabel keluar, kita buat program ataupun coding keluar terlebih dahulu. Baik,
Baik, tadi kita ingin membuat program coding keluar. Kita klik 2 kali button keluar, kemudian kita ketik dim pesan as byte, pesan MS box mau keluar atau pesan yes no pesan. Kemudian jika pesan itu kita klik yes, maka aplikasinya akan otomatis tertutup. Tadi kita kan masih klik tanda silangnya. Kalau ini kita sudah bisa menggunakan tanda keluar. Nah, mau keluar yes. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan membuat tombol tambah agar kita bisa menambah data. Kita klik tambah. Kita buat di sini bersihkan. Sebelum kita tampilkan itu kita harus bersihkan prompt. Kemudian baru kita tampil. Bersihkan. Kemudian kita hidupkan dulu, maaf. Kita hidupkan terlebih dahulu. Tadi kan kita promptnya masih mati. Kita hidupkan prompt. Setelah kita hidupkan, baru kita bersihkan promptnya. Setelah itu, selanjutnya baru kita membuat button tambah. Baik, selanjutnya kita buat tombol untuk simpan. Untuk bisa kita menyimpan data. Kita klik. Oke, untuk simpan. Jadi kira-kira seperti ini di SQL string if text box. Jadi di sini kita menggunakan if jika text box-nya masih kosong, maka harus muncul pesan data belum lengkap dan ditutup. Kenapa begitu? Karena bisa jadi kita belum selesai terus klik tombol simpan, jadi datanya sudah tersimpan dan tidak lengkap. Untuk mencegah itu kita lakukan ini, kemudian kita koneksikan dan kita insert into TBL barang nomor faktor. Ini semuanya yang kita input ya dari Microsoft Access tersebut. Maka dari itu kita akan bisa menyimpan data. Mari kita coba. Tambah hidup, kita coba 001, kode barangnya A01, kemudian namanya buku, kemudian harganya 6.000 dan jumlahnya 2. Ini masih kita hitung otomatis ya totalnya, dikarenakan setelah ini nanti kita buat untuk lebih cepat membuat total itu, karena jika jumlahnya itu banyak maka kita harus membutuhkan kalkulator. Jadi untuk mencegahnya nanti kita akan buat program untuk total. Kemudian kita simpan. Baik, data berhasil diinput. Oke. Untuk melihatnya kita tutup dulu ya. Kita tutup. Kemudian kita hubungkan lagi, dia sedang membaca yang tadi ya, sudah tersimpan. Jadi kita mungkin ingin mengedit ini, tidak bisa ya kita edit. Jadi kita buat dulu program untuk tombol edit. Oke. Mari kita sebelum ke tombol edit, ininya juga harus kita aktifkan. Soalnya tadi kita masih matikan ya, belum hidup. Dan kalau misalnya kita klik baris yang satu di tabel, dia akan muncul otomatis di atas untuk kita edit. Jadi kita klik ininya, kita ubah kan ini DGP help connect, klik kita ubah menjadi di sini pakai mouse aja, kita ubah menjadi cell mouse click. Ini cell mouse click, ini kita hapus cell mouse click. Kemudian kita bikin text box yang pertama itu dia di sel 0. Ini text box yang pertama dia kita buat di sel 0, text box kedua di sel 1. Jadi dia agar bisa nanti kita edit tulisannya yang sudah kita ketik itu. Kemudian kita call hidupkan prompt agar kita bisa melakukan edit. Lanjut. Setelah itu kita kembali ke prompt, kita double klik tombol edit.
Kemudian kita ketik ini ada salah. Ini adalah program untuk edit. Ini update TBL barang, set nomor faktur. Ini set nomor faktur, itu textbox 1, kode textbox 2, nama textbox. Jangan lupa ini kenapa kita menggunakan seperti ini. Sebenarnya dia bisa kita sambung ke samping, tapi untuk lebih rapi dan untuk kelihatan kita menggunakannya tanda hubung ini agar dia masih terhubung dengan satu baris tetapi enter. Baik, where total. Seperti ini adalah tombol untuk edit. Baik, kita akan coba. Kita perbanyak dulu datanya. 001 A02 itu pulpen 3000 ini masih manual. Setelah ini sebaiknya kita buat coding untuk total ya, untuk mempermudah. Jadi kita simpan terlebih dahulu. Sebelumnya kita buat dulu codingnya ya, agar lebih mudah kita untuk menginput datanya, agar lebih mudah untuk menghitung. Sebaiknya di sini klik ini, kita double klik. Baik, setelah kita double klik, ini text change. Text change itu sebaiknya kita ubah dengan klik mouse. Ketika mouse kita mengkliknya, maka dia akan otomatis mouse klik, mouse klik. Jika mouse kita mengkliknya, maka dia akan otomatis memberikan total kepada kita. Bagaimana rumus total itu? Yaitu dengan menggunakan textbox 6. Textbox 6 itu textbox 6 textbox 6 teks sama dengan ini adalah rumus sama dengan val. Baik, semua jumlah yang ada di teks, buka kurung ya, textbox. Kita menggunakan textbox. Tadi harga kita di textbox 4. Harga kita di textbox 4 titik teks. Jadi codingnya seperti ini, atau programnya val textbox 4 dikali textbox 5. Jadi di sini adalah textbox 4 ini harga, kemudian kita kali dengan jumlah. Itu akan mempermudah kita dalam memasukkan data. Baik, kita coba apakah berhasil. Sekalian kita akan mencoba tombol edit yang sudah kita buat awalnya. Kita tambah 002, dia membeli A02 yaitu pulpen. Setelah dia membeli pulpen seharga 3.000 sebanyak 12. Baik, dia otomatis, jadi kita tidak perlu menghitung ataupun menggunakan kalkulatornya secara manual. Kemudian kita simpan. Oke. Tutup sebentar. Kemudian ini kita edit ini menjadi maaf, di sini ada kesalahan. Tabel 1 2 ini kelebihan.
Terus oke, lalu kita coba lagi. Baik, kita coba ini sebelumnya kita tambah dulu beberapa. 003 dia beli B01 penggaris di sini 1.500, dia beli satu, kemudian simpan. Baik, seperti itu. Lanjut, setelah data kita sudah sedikit banyak ya, kita akan melakukan edit. Kita belum edit ya tadi, jadi sini edit 001 ini aja, dia sudah persis. Ini tadi kita belinya 4 ya. Coba kalau kita beli 10, kita beli 10 bukunya, kemudian kita klik edit, apakah dia berubah? Buku kita edit lagi. Ini 7, kita coba 5, kita klik edit. Oke. Apakah dia berhasil? Baik, sudah berhasil. Di sini 10, 60 seperti yang kita ubah. Kita lanjut ke tombol hapus. Baik, kita lanjut ke tombol hapus, double klik. Kemudian kita ketikkan coding. Baik, kira-kira seperti ini untuk tombol hapusnya, programnya. Kita panggil koneksi SQL delete from barang where total, kita lebih ke total. Kemudian MS box hapus, kita tampilkan, kita bersihkan prompt. Kita coba apakah berhasil. Baik, kita hapus ini, hapus. Oke, nyatanya terhapus. Baik, berhasil. Selanjutnya kita akan membuat program filter berdasarkan nomor faktur dan total belanjaan. Kita kembali ke coding, kita ke prompt design, kemudian kita klik filter berdasarkan nomor faktur ini, combo boxnya. Ini kan select, kita pilih yang klik ya, biar ketika kita mengklik dia otomatis klik. Klik itu tidak usah kita hapus, kemudian klik. Kira-kira seperti ini. Dim SQL string koneksi, kita panggil koneksi lagi. Select distinct entity. Kenapa ini kita buat ya, agar setiap kita mengklik itu dia tidak mendabelkan. Misalnya tadi kita sudah mengklik, kita nampak filternya ada 4001 sampai 004, terus pas kita klik lagi pasti dia akan muncul lagi. Jadi untuk mencegah itu kita gunakan distinct entity ini, from barang double factor SQL double factor. Oke. Selanjutnya ini juga masih itu. Selain itu ada juga tambahannya yang select index change itu seperti ini. Baik, ini adalah sambungannya, dimana di sini untuk select index change ini kita juga akan menggabungkan dengan text box 7, dimana itu adalah total belanjanya. Jadi ini kita SQL X total double koneksi barang nanti. Baik, kode kita select kode, nama, harga, jumlah. Jadi yang kita tampilkan setelah kita klik filter itu hanya yang ini.
software dari nomor faktur combo box 1. Jadi ini adalah, kemudian X totalnya, total ini kita tambahkan ya dari total tersebut. Kemudian text box 7 kita buat rupiah. Baik, kita coba. Ini merupakan data kita tadi semua. Kita coba lihat ada berapa filter. 1, 2, 3, 4. Kita akan melihat berapakah total belanjaan dari nomor faktur 001. Dia ada 72.000 dengan dia membeli buku pulpen. Harganya ini pas 60 tambah 12 pas. Kemudian kalau yang 2 dia hanya 1. Yang 3 dia membeli 2. Yang 4 dia membeli 1. Jadi seperti itulah cara membuat coding ataupun program untuk format ini. Judulnya juga bisa kita tambah di sini. Baik, untuk selain itu kita juga bisa mendesain ininya. Ketika menurut kita kurang menarik, itu bisa kita desain dari sini di color from 1, color background colornya bisa kita ubah sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi ini adalah tampilan setelah kita desain, dan ini adalah coding yang sudah kita selesaikan tadi. Baik, untuk akhirnya kita akan coba melakukannya. Baik, kita akan coba semua. Oke. Tambah 006 004 ya. Kita beli A02, terus pulpen. Kemudian harga pulpen tadi 3.000. Kita beli 3. Kita beli 3, harganya 9.000. Kita simpan. Oke, kita coba tombol keluarnya berjalan. Setelah kita simpan, misalnya kita ingin mengedit. Oke, kita edit. Kita ingin membeli pensilnya sebanyak 3. Kita klik tombol simpan, edit. Baik, dia berhasil 3. Tadi kan cuma 1, ini sudah berhasil jadi 3. Dan selanjutnya kita akan menghapus yang ini. Kita hapus. Oke, kita lihat apakah masih ada. Sudah terhapus. Selanjutnya ini 1, 2, 3, 4, 5. Baik, kita klik lagi, dia tetap segitu. Kita coba nomor 5, dia 7.500. Nomor 4 dia 10 pas. Nomor 3 dia 15, 21 1. Baik, seperti itu. Baiklah, seperti itulah cara kita mengelola Microsoft Visual Studio. Salah jalannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.